Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para sahabat GTK yang telah hadir di Zoom dan streaming kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Senang sekali saya Dwi Setiawati dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri keempat dengan topik pembahasan capaian pembelajaran. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini diselenggarakan dalam rangka mendukung satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri melalui pembahasan berbagai topik dan praktik kurikulum Merdeka. Seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah berjalan 3 seri yang setiap episodenya mengupas topik secara mendalam dengan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 4 ini, kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran. Para sahabat GTK, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker dan para narasumber pada webinar seri keempat ini. Yang terhormat, Direktur Sekolah Dasar yang mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsi, MPD. Yang terhormat para narasumber, Ibu Sofi Dewayani, PhD, selaku Konsultan Ditjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Anneke Puspa, selaku Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek, Ibu Mira Wijayanti, Guru SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima. Selanjutnya, sapaan hangat kami tujukan untuk sahabat GTK yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang pada webinar kali ini. Pertama-tama, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga mohon kepada seluruh hadirin dapat duduk tegak dengan sikap sempurna. Hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Bapak Ibu sahabat GTK, pembukaan resmi dari kegiatan webinar ini telah dilakukan pada seri webinar pertama
pada hari Senin 18 April 2022 lalu. Sehingga kita akan langsung masuk pada susunan acara. Mohon izin kepada peserta webinar untuk tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti kehadiran, karena nanti panitia akan mengirimkan link daftar hadirnya. Acara selanjutnya, penyampaian arahan oleh keynote speaker untuk webinar seri 4 capaian pembelajaran oleh Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD. Kepada Ibu Sri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan beberapa hal mengawali kegiatan webinar dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Yang saya hormati pertama-tama para narasumber pada seri webinar implementasi kurikulum Merdeka seri keempat dengan tema capaian pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Sofi Dewayani, Ibu Anneke Puspa, dan Ibu Mira Wijayanti yang alhamdulillah pada kesempatan ini berkenan sebagai narasumber untuk webinar implementasi kurikulum Merdeka seri keempat ini. Bapak Ibu tentunya yang sudah hadir di ruang virtual, para guru, kepala sekolah, para praktisi pembelajar, para perwakilan dari Dinas Pendidikan mungkin ya sudah bergabung pada kesempatan ini, juga kawan-kawan media, orang tua atau masyarakat yang bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sampai saat ini di tengah kita sedang berjuang untuk tetap sehat, untuk tetap selamat, tentunya kita sekarang sedang dihadapkan oleh tantangan baru bagaimana mendorong capaian pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Bapak dan Ibu, setelah sekian waktu kita harus melaksanakan kebijakan belajar dari rumah dan alhamdulillah saat ini dengan semakin meredanya kondisi pandemi COVID-19 berdasarkan SKB 4 Menteri, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Koordinator sudah duduk bersama merumuskan, menetapkan melalui SKB 4 Menteri agar pembelajaran tatap muka 100% dapat kita dorong. Ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas capaian pembelajaran. Dalam upaya mendorong anak-anak kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana layaknya kita belajar secara luring, tatap muka, sebagaimana kita sebelum menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, khususnya orang tua, anak-anak didik kita semua tetap semangat menghadapi, melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena semua ini juga dalam upaya mendorong kita semua memiliki tanggung jawab dan rasa persaudaraan sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk tetap meningkatkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, sahabat GTK dimanapun berada, sekali lagi saya merasa senang sekali bisa bergabung dalam ruang virtual ini, dan pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak dan Ibu sekalian, menyikapi perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, dinamika sosial yang luar biasa, tentunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga perlu melakukan terobosan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar,
Dari 19 episode, salah satunya adalah implementasi kurikulum Merdeka yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri agar kita melakukan transformasi dalam capaian pembelajaran. Mendorong anak-anak kita agar tidak semakin tenggelam dengan kondisi learning loss yang sudah tampak di depan mata dan sudah kita rasakan dampaknya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sahabat GTK dimanapun berada, kawan-kawan media, masyarakat pada umumnya, tentunya kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan di tahun pertama, tahun ajaran 2021-2022 telah diterapkan pada kurang lebih 2.500 pelaksana program sekolah penggerak dari jenjang PAUD, SD, SMP, maupun SMA dan SLB. Dan sudah kurang lebih 900 satuan pendidikan SMK juga telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Banyak manfaat yang diterima, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, capaian pembelajaran dapat direncanakan, diimplementasikan dengan lebih fleksibel dan mendorong anak-anak kita dapat berpikir kritis, membangun rasa tanggung jawab, membangun kolaborasi, dan tentunya ini merupakan sebuah paradigma baru dalam belajar di era merdeka belajar. Para pemirsa yang kami hormati, sahabat GTK dimanapun berada, memperluas dari pengalaman yang didapatkan oleh pendidikan program sekolah penggerak, tentunya implementator kurikulum Merdeka ini diperluas sasarannya, di mana Mas Menteri sudah memberikan kesempatan kepada seluruh satuan pendidikan untuk secara mandiri dapat mengikuti untuk melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, keikutsertaan dari sekolah mandiri yang secara mandiri mengajukan diri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka yang pendaftarannya sudah dibuka secara online dan ditutup pada tanggal 30 April lalu, sudah terdapat kurang lebih 143.000 satuan pendidikan. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit dan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada seluruh satuan pendidikan yang telah mendaftar, kepada para dinas pendidikan di level kabupaten kota, level provinsi yang telah mendorong, memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk berani berubah, berani mengambil keputusan, belajar dengan paradigma baru melalui implementasi kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu bagian penting dari kurikulum Merdeka adalah capaian pembelajaran. Jika diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka capaian pembelajaran ini tentunya bisa kita analogikan dengan sebuah perjalanan yang akan kita lakukan. Sebuah perjalanan yang akan kita lakukan, maka capaian pembelajaran ini memberikan tujuan umum, satu acuan yang harus dijangkau dengan alokasi waktu untuk mencapainya. Dan kita mengistilahkan dengan istilah fase. Oleh karena itu, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut. Mempersiapkan diri agar tiba di tempat tujuan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan, dan semua itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang merencanakan kita sendiri. Dan strateginya seperti apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan itu tentu kita yang memiliki gambaran harus bagaimana. Setiap satuan pendidikan Bapak dan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dipersilahkan mengatur strategi yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Inilah esensi dari capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, dan SMA atau SMK. Bapak dan Ibu sekalian,
capaian atau kebijakan pembagian capaian pembelajaran pada jenjang PAUD dikenal dengan fase pondasi pada usia 5-6 tahun. Tentunya fase pada jenjang sekolah dasar juga telah ditentukan, yaitu dengan kita lebih mengenal dengan fase A yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas SD, dan fase C kelas 5 dan 6. Maksud saya fase B adalah kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Adapun pada jenjang SMP hanya ada fase D, yaitu kelas 7 sampai 9. Sementara jenjang SMA, SMK terdiri dari fase E, yaitu kelas 10, dan fase F kelas 11 dan 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan tujuan akhir per fase dalam capaian pembelajaran dan waktu tempuhnya untuk fase-fase tersebut. Sedangkan Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Namun demikian, kita dapat menentukan strategi yang sesuai. Kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini sudah hadir para narasumber, wanita-wanita hebat yang dalam beberapa waktu ke depan akan membersamai Bapak dan Ibu membagi tip dan triks, membagi pengetahuan agar satuan pendidikan Bapak dan Ibu di sekolah dapat betul-betul mempersiapkan rencana untuk capaian pembelajaran yang kita harapkan. Tentunya semua itu harus kenali sejak awal agar perencanaan capaian pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik. Tentunya semua ini harus didasari sekali lagi dengan pengetahuan dan kompetensi dan kesiapan satuan pendidikan secara kolektif, baik kepala sekolah, kawan-kawan guru, bahkan peserta didik, dan orang tua merupakan sebuah elemen penting di satuan pendidikan untuk bergerak bersama, mempersiapkan anak-anak didik kita memiliki mental yang luar biasa, mempersiapkan diri mereka sebagai pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pada sekolah pelaksana kurikulum merdeka jalur mandiri, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tidak memberikan intervensi khusus, baik dalam bentuk pendanaan maupun pelatihan secara intensif. Meskipun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan memberikan fasilitas berupa bahan dan media pembelajaran melalui portal Merdeka Mengajar atau PMM yang dapat diakses secara leluasa oleh Bapak dan Ibu yang telah memiliki akun belajar.id. Kami mengingatkan Bapak dan Ibu sebagai pendidik, penting kita harus melakukan aktivasi akun belajar.id. Karena di sini merupakan cara kita untuk bisa masuk berselancar di dunia maya, memperoleh data dan informasi yang kita butuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita dalam upaya antara lain meningkatkan capaian pembelajaran dan memberikan literasi yang seluas-luasnya kepada putra-putri didik kita di sekolah. Bapak dan Ibu juga dapat tentunya berbagi bahan dan media pembelajaran melalui portal Merdeka Mengajar. Selain itu, untuk mengawal keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu, Kemdikbudristek juga memberikan pendampingan melalui helpdesk implementasi kurikulum Merdeka yang dapat diakses pada hari dan jam kerja. Kebijakan lain tentunya untuk mengawal implementasi kurikulum Merdeka ini misalnya melalui optimalisasi peran komunitas pembelajar, mitra pembangunan, dan penggerak komunitas. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita semua harus menancapkan niat dan semangat kita
menyatukan persepsi kita, bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari capaian pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Kami berharap melalui webinar ini kita betul-betul bisa menyamakan persepsi dan betul-betul menjadi sebuah momentum untuk memperkuat jalinan komunikasi kita agar kita betul-betul dapat secara serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Tanpa penyamaan visi dan misi dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, maka harapan kita untuk mendampingi putra-putri didik kita bergerak maju secara mandiri, secara berkelompok di sekolah dalam meningkatkan capaian pembelajaran, maka itu menjadi dipertanyakan. Saya harap para pemirsa webinar ini tentunya sudah menyiapkan waktu untuk secara seksama mengikuti webinar ini dengan penuh semangat dan penuh antusias dengan satu tujuan yang sama, implementasi Merdeka Belajar melalui implementasi kurikulum Merdeka. Mempersiapkan anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar yang berkarakter, menjadi pelajar-pelajar yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang tercermin dari profil yang dapat kita pertanggungjawabkan secara administratif. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan webinar ini. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan selamat dalam menjalankan aktivitas kita, dan semoga upaya kita mendapat izin dan ridho dari Yang Maha Kuasa sehingga kita dimudahkan dalam melakukan aktivitas apapun. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Semangat terus untuk sahabat GTK, maju terus untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih dari saya. Buah makan durian bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madit Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik. Saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki.
Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Sahabat GTK sekalian, serial webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah dilaksanakan sejak bulan April 2022. 3 seri webinar sebelumnya membahas mengenai filosofi kurikulum Merdeka, struktur kurikulum Merdeka, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Seri keempat dari rangkaian seri webinar ini akan membahas mengenai capaian pembelajaran yang mencakup prinsip-prinsip, cakupan, dan keleluasaan dalam capaian pembelajaran. Sebelum saya mengundang para narasumber untuk memaparkan lebih lanjut mengenai capaian pembelajaran dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, saya ingin menyapa kembali para sahabat GTK yang telah hadir baik di Zoom webinar dan di kanal YouTube. Saat ini sudah ada 6.020 peserta yang jumlahnya sekarang masih bertambah. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti seri webinar ini sampai di penghujung acara. Saya juga mau mengingatkan para sahabat GTK untuk dapat berpartisipasi aktif di webinar ini dengan menuliskan pertanyaan di kolom fitur Q&A di Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Sahabat GTK sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang dinantikan, yaitu penjelasan dan diskusi mengenai capaian pembelajaran serta pemanfaatan fitur-fitur pendukung capaian pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Telah hadir 3 narasumber di tengah-tengah kita. Narasumber pertama, Ibu Sofi Dewayani PhD. Beliau merupakan konsultan Ditjen GTK sebagai tim penyusun capaian pembelajaran Kemendikbudristek yang akan berbagi mengenai prinsip-prinsip, cakupan, dan keleluasaan dalam capaian pembelajaran. Selamat siang, Ibu Sofi. Selamat siang, Bu Dwi. Terima kasih telah hadir. Baik, kita ke narasumber kedua adalah Ibu Anneke Puspa. Beliau merupakan tim platform Merdeka Mengajar yang akan berbagi mengenai pemanfaatan fitur-fitur yang menunjang pemahaman Bapak Ibu Guru mengenai capaian pembelajaran. Selamat siang, Ibu Anneke. Selamat siang, Bu Dwi. Terima kasih telah hadir. Baik, kita ke narasumber ketiga, ya, ada Ibu Mira Wijayanti. Beliau adalah guru SDIT Insan Kamil Santi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Ibu Mira atas kehadirannya untuk berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran. Selama berlangsungnya diskusi dengan para narasumber, sahabat GTK sekalian diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pertanyaan di fitur Q&A di Zoom. Beberapa pertanyaan akan kami kurasi untuk ditanyakan langsung kepada para narasumber setelah sesi paparan berakhir, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan dijawab oleh para panelis di kolom fitur Q&A. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat terus menyimak hingga akhir acara. Saya akan langsung ke narasumber pertama kita, Ibu Sofi Dewayani. Halo Ibu Sofi.
Baik. Untuk kita persilakan kepada Ibu Sofi untuk memberikan pencerahan mengenai capaian pembelajaran untuk kita semua. Baik, Ibu Sofi, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu Sofi. Mohon maaf, saya baru terlempar. Oh ya, baik. Baik, selamat bergabung kembali Ibu Sofi. Baik, kepada Ibu Sofi kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan pencerahan terkait capaian pembelajaran. Silakan Ibu Sofi. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK semuanya, mohon maaf jaringan internet hari ini Jakarta ini ya mendung dan sepertinya akan hujan deras. Mudah-mudahan koneksi jaringan di tempat Bapak Ibu sekalian baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semuanya karena kita sedang menyongsong pertemuan tatap muka 100% ya. Mudah-mudahan kondisi Indonesia semakin membaik sehingga kita dapat meneruskan upaya pemulihan ajaran. Baik, Bapak Ibu, sahabat GTK, sesuai dengan tema hari ini, saya akan memberikan pengantar sebetulnya bagi Ibu Anneke dan Ibu Mira nanti yang akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan capaian pembelajaran. Silakan mungkin bisa di-share paparannya. Ya, sebetulnya penting sekali Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran ini untuk mengerti sekali bagaimana prinsip-prinsip Merdeka Belajar ya. Selama ini saya sering mendengar pertanyaan dari Bapak Ibu guru bahwa capaian pembelajaran itu kalau dulu namanya misalnya SKKD atau kalau di kurikulum 13 KIKD begitu ya, sekarang namanya capaian pembelajaran. Tetapi sebetulnya nama itu bisa berganti-ganti ya. Kurikulum bisa berganti-ganti sebagaimana mungkin yang Bapak Ibu sering dengar, wah ganti menteri, ganti kurikulum, seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu memahami apa esensi dari kurikulum, sebetulnya ya seringkali pelaksanaan begitu ya, pergantian kurikulum itu hanya mungkin dokumen begitu ya, yang seringkali Bapak Ibu tanyakan, atau formatnya bagaimana sekarang, rapornya bagaimana sekarang. Tapi apabila Bapak Ibu memahami apa esensi dari kurikulum itu, kurikulum berganti tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memahami bagaimana merancang pembelajaran, sebetulnya siapa takut ya, kurikulum boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi apabila Bapak Ibu sudah memahami esensi kurikulum, memahami bagaimana cara merancang pembelajaran dengan tepat, Bapak Ibu akan selalu siap dengan perubahan apapun yang terjadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan kita semangat semuanya. Saya akan membuka dengan diskusi terlebih dahulu. Bapak Ibu silahkan bisa dituliskan dalam fitur Q&A yang Bapak Ibu bisa akses ya, silakan dituliskan. Yang pertama ini, kita akan membuka sesi ini dengan diskusi bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang pembelajaran. Nah, silakan ditulis singkat saja dalam satu kalimat. Tentunya Bapak Ibu selama ini sudah membuat RPP ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sekolah penggerak sudah mulai belajar membuat modul ajar misalnya. Itu kan dokumen ya Bapak Ibu ya. Dokumen perancangan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tetapi di balik dokumen itu selalu Bapak Ibu Bapak Ibu bangun tidur, Bapak Ibu merencanakan apa yang diajarkan pada hari itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukannya? Saya akan baca di sini. Oke.
Wah, ini banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa mulai menuliskan, merancang dengan memperhatikan kondisi peserta didik. Oke, berdasarkan KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dalam skenario pembelajaran. Oke, ada yang menulis sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Ada yang menulis berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya. Oke, merancang dengan melihat capaian pembelajaran yang diharapkan. Oke, mengacu pada silabus dikembangkan menjadi RPP. Bapak Ibu nih menjawab macam-macam ya. Ada yang menjelaskan bagaimana konsep, ada yang menjelaskan langkah-langkahnya. Oke, berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Pemetaan dan rancangan pembelajaran. Ya, menyusun RPP berdasarkan KIKD dan silabus. Merancang pembelajaran, ya, membuat RPP mingguan. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Terima kasih sudah menuliskan aspirasinya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Merdeka Belajar ini, kita berubah juga pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap bagaimana kita biasanya merancang pembelajaran. Kalau yang saya baca dari tanggapan Bapak Ibu di sini, sepertinya Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran dengan benar. Betul bahwa kita melihat pada silabus, kemudian membuat atau merancang pembelajaran atau dokumen pembelajaran dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah, assessment, dan sebagainya, atau membuat RPP. Betul sekali. Di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu akan melihat dulu capaian pembelajarannya, kemudian akan menyusun atau menurunkan capaian pembelajaran itu ke dalam alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, ya. Itu adalah langkah-langkah, ya. Tetapi mengapa sih begitu ya? Kita perlu melihat kepada capaian pembelajaran. Atau apa sih capaian pembelajaran ini, begitu ya. Nah, ini tidak sekedar berganti nama, Bapak Ibu ya. Nah, silakan kita lihat slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah Bapak Ibu tanggapi, terima kasih. Berikutnya. Ya, nah, kurikulum ya. Sekarang ini nama yang kita kenal adalah kurikulum Merdeka. Sebelumnya kurikulum 2013. Bapak Ibu yang mengajar puluhan tahun yang lalu mungkin sudah mengenal beberapa versi nama dari kurikulum ya. Ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan sebagainya. Tetapi esensi kurikulum adalah begitu ya, sebetulnya cara kita melakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan selama ini Bapak Ibu tidak merancang pembelajaran karena, nah ini ya, karena disuruh, karena sudah ditetapkan pemerintah. Kurikulumnya seperti ini, KIKD-nya seperti ini, kemudian saya melihat KD-nya apa, lalu saya menyusun RPP. Mudah-mudahan tidak sekadar itu, ya. Capaian pembelajaran adalah sebuah hasil akhir yang kita inginkan secara bersama-sama. Jadi misalnya, Bapak Ibu diberikan sebuah itinerary, ya. Itinerary adalah peta atau cara atau rencana perjalanan Bapak Ibu ya. Misalnya, Bapak Ibu diminta untuk naik misalnya dari Bandung ke Jakarta. Ini kebetulan saya tinggal di Bandung. Misalnya Bapak Ibu diminta untuk naik dari rumah Bapak Ibu menuju ke pool bus gitu ya, antar kota, kemudian naik bus ke arah Pulau Gadung atau Kampung Rambutan, kemudian dari sana naik angkutan atau metro mini kemana, kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk ke Senayan, ke kantor Kemendikbud misalnya. Diberikan itinerary seperti itu. Tetapi Bapak Ibu tidak tahu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu
diminta kemana sih akhirnya? Atau menghadiri acara apa? Tentang hasil akhir yang ingin kita lihat bersama-sama dari peserta didik ini apa? Nah, itu adalah capaian pembelajaran. Itu adalah hasil yang kita inginkan bersama-sama. Sebelumnya, Bapak Ibu, peta ini disediakan oleh pemerintah. Nah, KI, KD khususnya atau kompetensi dasar ini memang agak perinci memberitahu Ibu begitu ya tentang hasil yang sifatnya lebih operasional begitu ya. Jadi ini memang tergantung mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk beberapa mapel begitu ya, mungkin capaian pembelajaran ini mungkin sama seperti KI. Di beberapa mapel yang lain, capaian pembelajaran mungkin sama seperti kompetensi dasar. Di beberapa mapel mungkin posisinya antara KI dan KD, tapi itu tidak esensial ya. Ini saya nyatakan karena seringkali Bapak Ibu menanya KD begitu ya. Sebetulnya tidak ada batasan yang tegas seperti itu. Ini tergantung mapelnya. Tetapi yang diinginkan oleh pemerintah dengan menyediakan capaian pembelajaran ini bahwa Bapak Ibu diberikan yang menjadi kompetensi siswa-siswi kita secara umum pada akhir fase. Nah, tadi Bu Ning, Direktur SD, sudah menyampaikan bahwa ada fase-fase tahapan belajar juga yang ini disetarakan kira-kira setara dengan kelas gitu ya. Kalau fase A ini kira-kira setara dengan kelas 1 dan kelas 2. Fase B kira-kira setara dengan kelas 3 dan kelas 4. Ini untuk memetakan jenjang tahapan belajar Bapak Ibu ya. Nah, tahapan di akhir fase ini yang diberikan oleh pemerintah ini umum sekali, ini belum operasional agar Bapak Ibu bisa merencanakan sendiri ya. Merencanakan tujuan belajar atau tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran tersebut yang kira-kira realistis yang bisa dicapai oleh siswa-siswi Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Jadi Bapak Ibu sekarang diberikan CP ini kira-kira diberitahu nanti Bapak Ibu ke Jakarta, ke kantor Kemendikbud di Senayan, begitu ya. Caranya terserah ya. Mau naik bus, mau naik kereta, mau naik menyewa mobil. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik siswa-siswi Bapak Ibu. Boleh menyewa mobil kalau mampu, begitu ya. Kalau mau lebih murah, mungkin lebih lama. Tetapi ingat, kebutuhan karakteristik siswa-siswi Bapak Ibu ada di mana? Sesuaikan. Bagaimana cara Bapak Ibu bersama siswa-siswi ke Jakarta, ini silahkan disesuaikan. Tapi Bapak Ibu mengerti dulu tujuannya kemana, kapan, gitu ya, untuk apa Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu memahami dulu. Jadi Bapak Ibu memahami dulu capaian pembelajarannya. Mungkin, nah nanti Bu Mira di sini akan berbagi juga pengalaman. Menurunkan capaian pembelajaran ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Bapak Ibu harus memahami karakteristik dari mata pelajarannya, begitu ya. Kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia harus mengerti dulu apa prinsip-prinsip dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa prinsip-prinsip dalam mata pelajaran IPA atau IPS gitu ya. Kalau sekarang ini IPAS di tingkat SD, apa karakteristik dari masing-masing mata pelajaran? Apa kemampuan awal dari siswa-siswi Bapak Ibu untuk dapat menetapkan tujuan pembelajaran atau tujuan yang lebih operasional dari capaian pembelajaran ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu melihat ini kalau dalam teori namanya backward design atau merencanakan secara mundur, gitu ya. Jadi capaian pembelajaran ini kita melihat, kita ingin tahu apa sih yang diinginkan oleh pemerintah pusat terhadap hasil belajar yang perlu dicapai oleh siswa-siswi saya. Apa yang ingin dicapai pada akhir fase. Nah, ini yang dibuat oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Hasil akhir yang dicapai. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat begitu ya,
untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan capaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu menurunkan capaian pembelajaran gitu ya dalam tujuan yang lebih operasional ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu juga melihat bagaimana caranya saya tahu bahwa siswa-siswa saya sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan itu. Maka Bapak Ibu menetapkan indikator untuk hasil yang diinginkan tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian setelah menentukan indikator-indikatornya, Bapak Ibu baru merencanakan cara untuk mencapainya. Bagaimana kita akan mewujudkan indikator tersebut? Bagaimana kita akan menuju Jakarta? Moda apa yang akan kita pilih gitu ya? Apa yang sesuai dengan siswa-siswi saya? Oke, lanjut. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya prinsip-prinsip ini ya. Ya, silakan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam kita membedakan antara di sini ada learning outcome, ada learning objective ya. Learning outcome ini adalah hasil akhir, capaian pembelajaran sebagai hasil yang ingin dicapai. Kita tahu apa yang harus dituju oleh siswa-siswi kita. Ini belum operasional, gitu ya. Untuk membuat tujuan yang lebih operasional dalam pembelajaran, Bapak Ibu perlu memahami CP ini, capaian pembelajaran ini, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa ini bedanya antara capaian pembelajaran dengan KD misalnya, atau kompetensi dasar. Bu, kalau dulu mudah bagi saya untuk menurunkan KD dalam tujuan pembelajaran karena semuanya sudah ada di situ ya. Tapi capaian pembelajaran ini memang lebih general, lebih filosofis karena diberikan ruang yang lebih fleksibel bagi Bapak Ibu untuk menurunkannya dalam tujuan yang lebih operasional gitu ya. Istilahnya kalau dulu Bapak Ibu sudah diberikan itinerary gitu ya atau rencana perjalanan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba busnya mogok dan harus berhenti di suatu tempat, begitu ya, Bapak Ibu kebingungan, apa alternatifnya untuk moda ini, begitu ya. Atau kalau modanya tidak sesuai untuk siswa-siswi Bapak Ibu juga kebingungan, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu merasa ini ada siswa saya yang dia sulit sekali mencapai KD ini, begitu ya. Nah, itu seringkali tidak terperhatikan siswa-siswi yang seperti itu ya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Bapak Ibu harus tahu hasil akhirnya, Bapak Ibu menurunkan hasil akhir itu dalam tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan bisa jadi tujuan pembelajaran ini berbeda. Untuk siswa yang kemampuannya sudah melebihi rata-rata, siswa yang kemampuannya berada di rata-rata, dan siswa yang masih di bawah rata-rata mungkin tujuan pembelajarannya berbeda, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran harus yang realistis bagi tiap siswa. Ini yang disebut dalam kurikulum Merdeka sebagai pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini ya, tujuan pembelajaran harus operasional, harus sesuai dengan kemampuan awal siswa, dan harus bisa diturunkan dalam indikator-indikator. Nah, Bapak Ibu mengetahui apakah indikator ini sudah dicapai dengan merencanakan pendekatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Dulu kita menyebutnya sintaks ya. Saat ini langkah-langkah pembelajaran, aktivitas pembelajaran apapun, strategi apapun yang Bapak Ibu pilih begitu ya, untuk mencapai indikator-indikator tersebut, yang indikator tersebut bisa jadi berbeda untuk tiap-tiap kelompok siswa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini memberikan skema yang lebih jelas bagaimana dari hasil akhir, tujuan yang lebih operasional, indikator, dan cara mencapainya. Ini semuanya disebut dengan skema backward design atau merancang secara mundur. Ya, Bapak Ibu ya. Ini memang agak sedikit rumit Bapak Ibu yang saat ini sudah berpengalaman merancang
ATP, merancang TP secara mandiri, begitu ya. Mungkin merasa bahwa ini lebih kompleks, tetapi ini tantangan ya Bapak Ibu ya. Kita harus adaptif, kita harus fleksibel. Kalau Bapak Ibu sudah biasa merencanakan pembelajaran secara mandiri, tidak masalah kurikulum apapun begitu ya. Seringkali hanya berbeda di dokumen begitu ya, format, tetapi kalau Bapak Ibu sudah memahami esensi mengapa Bapak Ibu merancang ini, Bapak Ibu akan menjadi adaptif terhadap perubahan yang ada. Lanjut. Ya, ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran, ini yang Bapak Ibu tanyakan. Apa sih yang perlu dikuasai dan dipahami oleh siswa saya? Bapak Ibu melihatnya ke capaian pembelajaran. Nah, ini yang berbeda juga di kurikulum 2013, dipisahkan antara aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini disatukan dalam capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu akan lihat ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan di sana. Asumsinya bahwa untuk menguasai sebuah keterampilan, tentunya siswa sudah mengetahui pengetahuannya dulu, gitu ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini menjadi satu dimensi. Nah, apa yang perlu dikuasai dan dipahami oleh siswa saya, capaian pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya, untuk menguasai dan memahami hal tersebut, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dibutuhkannya? Membreakdown capaian pembelajaran ini dalam pengetahuan dan keterampilan yang terbagi atas unit-unit, begitu ya, yang operasional, yang terukur. Nah, ini yang disebut dengan tujuan pembelajaran, ya, yang terangkai pada satu alur, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ATP, menyusun ya ATP, TP, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengadopsi dulu apa yang sudah tersedia pada platform PMM, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya lagi, bagaimana saya tahu bahwa siswa saya telah menguasai dan memahami hal tersebut? Nah, ini Bapak Ibu menetapkan sebuah indikator dari tujuan pembelajaran itu. Nah, kemudian Bapak Ibu merencanakan langkah-langkah menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara saya untuk membantu siswa saya menguasai pengetahuan tersebut, menguasai keterampilan tersebut, dan memahami pengetahuan tersebut? Bapak Ibu merancang langkah-langkah pembelajaran. Jadi semuanya ini Bapak Ibu tuliskan dalam dokumen perancangan pembelajaran, saat ini disebut dengan modul ajar ya, atau RPP. Demikian Bapak Ibu. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana bahasa ya tadi ya, apa hasil akhir tadi atau capaian pembelajaran tadi berbeda dengan TP. Lanjut. Nah, dulu ya Bapak Ibu ya, kita mengenal kompetensi inti yang lebih umum dan kompetensi dasar yang memberikan panduan secara lebih operasional kepada Bapak Ibu. Di sini di kompetensi dasar sudah disediakan kepada Bapak Ibu. Misalnya, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ini misalnya untuk KD pengetahuan. Dan untuk KD keterampilan juga sudah disediakan apa jenis teksnya, apa topiknya atau temanya sudah disediakan, dan keterampilannya juga sudah disediakan secara spesifik. Sehingga Bapak Ibu ketika menurunkan dalam tujuan pembelajaran ini mudah ya. Bahkan seringkali dimodifikasi sedikit dari bahasa KD menjadi tujuan pembelajaran. Ini mudah, tetapi dalam CP ini berbeda, Bapak Ibu ya. Misalnya ini yang saya contohkan adalah CP Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi paparan ini, begitu ya. CP ini juga sudah ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini dibagi dalam 4 kompetensi berbahasa, begitu ya. Kalau kita yang tadi itu kompetensi inti, KI, ini di breakdown menjadi 4 kemampuan berbahasa. Capaian pembelajaran untuk fase D. Tadi kira-kira yang setara dengan KD, Bahasa Indonesia untuk kelas 7 tadi. Peserta didik mampu, ini apa, ini kecil-kecil ya, ini tidak bisa lebih jelas lagi.
menyimak dan memaknai informasi atau gagasan, pikiran, perasaan yang disimak. Ini kira-kira seperti itu. Untuk membaca dan memirsa juga sama. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu, ini tidak ada tipe teksnya, genrenya apa tidak disebutkan, dan temanya apa juga tidak disebutkan. Bapak Ibu memilih tipe teks dan memilih tema, kompetensi atau keterampilan yang lebih spesifik, Bapak Ibu memutuskan sendiri. Ya, misalnya ini dalam CP Bahasa Indonesia, Bapak Ibu membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran pada aspek menyimak, tujuan pembelajaran pada aspek membaca dan memirsa, tujuan pembelajaran pada aspek berbicara dan mempresentasikan, dan tujuan pembelajaran menulis. Buat sendiri ya Bu? Iya, membuat sendiri. Tapi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar, bisa mempelajari contoh-contoh alur tujuan pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa cermati lagi dengan lebih saksama materi paparan ini. Silakan lanjut, saya akan menunjukkan bagaimana contoh waktu ya. Mohon izin Bu Sofi mengingatkan untuk waktunya, kita tinggal 5 menit lagi baik. untuk menyampaikan paparan. Iya. Ya, saya menunjukkan perbedaan bahasa capaian pembelajaran di fase D dengan tujuan pembelajaran di fase D. Ini ada seorang guru sudah menurunkan capaian pembelajaran dalam tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Nah, guru menentukan sendiri. Peserta, misalnya untuk aspek membaca dan memirsa, ini saya ambil dari ATP yang mengeksplorasi teks deskripsi. Ada 3 tujuan pembelajaran yang dibuat guru, begitu ya, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan menulis. Misalnya tujuan pembelajarannya menjadi peserta didik mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dengan baik. Untuk aspek berbicara dan mempresentasikan, peserta didik menyajikan teks deskripsi secara lisan menggunakan kalimat perincian yang menarik pendengar. Kemudian tujuan pembelajaran pada aspek menulis, peserta didik menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui pengetahuannya tentang tata ejaan yang baik. Nah, kebetulan guru tersebut tidak membuat TP pada elemen menyimak karena dianggap tidak ada yang relevan, dan elemen menyimak ini dibuat untuk tipe teks yang lain, ya. Nah, kegiatannya tadi ya, mencapai tujuan pembelajaran ini, guru meminta peserta didik untuk menganalisis tulisan di media sosial, begitu ya, untuk mengamati diksi yang dipakai, sapaan yang digunakan untuk memikat pembaca. Tentunya tulisan di media sosial memiliki gaya yang berbeda dengan tulisan yang lebih formal, misalnya di media cetak. Dan untuk di aspek berbicara, peserta didik menyajikan gambar secara lisan, misalnya menjelaskan foto atau gambar menggunakan bahasa yang memikat, misalnya melalui vlog, begitu ya, atau podcast. Dan dalam elemen menulis, peserta didik menyunting sebuah teks deskripsi dengan melalui pengetahuannya terhadap puebi atau tata ejaan yang baik. Ini adalah contoh bagaimana seorang guru meningkatkan kompetensi membaca, memirsa melalui teks deskripsi. Nah, guru menentukan bahwa siswa-siswinya akan belajar melalui teks deskripsi atau teks eksplanasi. Ini adalah keputusan guru, karena ini tidak diatur dalam capaian pembelajaran. Ibu, bagaimana saya tahu apakah siswa saya di kelas 7 ini belajar teks deskripsi, teks eksplanasi, atau teks yang lain? Ini bagaimana caranya? Bapak, Ibu, guru bahasa Indonesia perlu memiliki pemahaman terhadap tipe teks, ya. Memang harus memiliki pemahaman terhadap mata pelajaran yang diampunya untuk bisa membuat keputusan tentang tema, tentang apa lingkup materi yang perlu dilakukan oleh siswa untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Ini memang tidak disebutkan pada capaian pembelajaran, berbeda dengan KD ya Bapak Ibu ya.
di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah diajari ya. Tipe teks untuk kelas 7 itu apa saja. Nah, sekarang tidak. Nah, Bapak Ibu harus membuat keputusan sendiri. Sebetulnya tipe teks itu bisa semuanya bisa diajarkan asal pada akhir fase Bapak Ibu mengetahui bahwa siswa-siswi Bapak Ibu sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dicapai pada akhir fase tersebut, pada capaian pembelajaran tersebut. Nah, ini memang fase belajar ya bagi Bapak Ibu guru, harus berani mengambil risiko, begitu ya. Sering Bapak Ibu guru takut salah karena sebelumnya sudah diatur di KD. Nah, sekarang capaian pembelajaran ini tidak mengatur, Bu, jadi saya takut salah. Nah, ini yang kita biasakan Bapak Ibu harus belajar. Belajar tentang materi secara mendalam, belajar tentang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, dan disinilah ruang keleluasaan, kemerdekaan mengajarnya. Ya, kita semua sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar hingga saat ini. Nanti Bu Mira, Bu Anneke akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bagaimana belajar, kita sama-sama belajar, sebagaimana juga kita ingin siswa-siswi kita belajar. Dengan belajar kita memberikan contoh, menjadi figur teladan bagi siswa-siswi kita, bahwa kita individu yang tidak pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu sahabat GTK semuanya, ya. Mudah-mudahan semakin bertransformasi menjadi pendidik yang baik dengan kurikulum Merdeka ini, begitu ya. Semoga Bapak Ibu tidak pernah berhenti belajar. Demikian Ibu Dwi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sofi untuk paparannya yang sangat komprehensif. Izin saya menyimpulkan beberapa poin dari paparan yang sudah disampaikan. Yang pertama, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahapan perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase ya Bapak Ibu, bukan per tahun lagi. Capaian pembelajaran ini penyusunannya selalu berpusat pada siswa dan bukan pada ketuntasan materi. Kemudian cara mengimplementasikan capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian bisa diterapkan ke dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Kemudian tadi Bu Sofi juga menyampaikan kerangka konseptual capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fokus pada peningkatan kompetensi pelajar untuk belajar menggunakan bahasa, memperoleh pengetahuan melalui penggunaan bahasa, dan mempelajari pengetahuan kebahasaan. Izin kepada Bu Sofi untuk tetap bersama kami hingga akhir acara. Baik sahabat GTK, sebelum kita ke narasumber kedua, kita akan menyimak video terkait platform Merdeka Mengajar berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya
sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu, saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap, Mari Pak. mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan, menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Jang Pak, jang Bu. Matahari terhalang bulan, menjadi gerhana matahari. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita sapa narasumber kedua. Beliau merupakan tenaga ahli teknologi dari Kemendikbudristek, Ibu Anneke Puspa. Halo Ibu Anneke, apa kabar? Baik Ibu Dwi, terima kasih. Apakah Ibu Anneke sudah siap untuk sharing mengenai platform Merdeka Mengajar kepada sahabat GTK? Siap Bu. Baik, kepada Ibu Anneke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas kesempatannya. Selamat siang para Ibu narasumber serta Bapak Ibu sahabat GTK sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan platform Merdeka Mengajar, serta bagaimana fitur-fitur di dalamnya dapat membantu sahabat GTK untuk mempelajari dan menerapkan capaian pembelajaran atau CP di satuan pendidikan masing-masing. Boleh paparannya? Ya, selanjutnya. Baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, platform Merdeka Mengajar atau PMM telah resmi diluncurkan bersama kurikulum Merdeka pada 11 Februari 2022 yang lalu melalui Merdeka Belajar episode ke-15. Peluncuran tersebut menandakan bahwa PMM saat ini sudah dapat diakses oleh guru dan tenaga pendidik secara luas, tidak hanya terbatas pada sekolah penggerak dan SMK-PK saja. Selanjutnya. Ya. PMM dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play Store untuk gawai ponsel pintar berbasis Android. Dan yang kedua, dengan cara mengakses laman situs guru.kemdikbud.go.id melalui peramban di laptop atau komputer. Jadi ini sudah bisa diakses dengan semua peramban atau browser ya Bapak dan Ibu. Untuk dapat mengakses semua fitur, sahabat GTK perlu login dengan akun pembelajaran @belajar.id atau akun @madrasah.kemenak.go.id. Selanjutnya. Ya, berikut adalah tampilan perbedaan fitur yang dapat diakses dengan maupun tanpa login menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, tampak tampilan tanpa login, yaitu pengguna dapat mengakses info terkini, pengaturan yang di dalamnya ada pusat bantuan, serta video inspirasi. Pada gambar di sebelah kanan, setelah login, pengguna dapat mengakses semua fitur, termasuk pelatihan mandiri, bukti karya, serta perangkat ajar. Selanjutnya. Lalu apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform edukasi ini dikembangkan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ada 3 kelompok fitur dari PMM, yaitu mengajar, belajar, dan berkarya. Selanjutnya. Melalui fitur perangkat ajar dan asesmen murid dalam kelompok fitur mengajar, PMM menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi saat ini telah terdapat lebih dari 2.000 perangkat ajar, ya, dan telah tersedia asesmen literasi serta numerasi yang dapat diunduh maupun diakses secara daring di dalam platform. Selanjutnya. Pada kelompok fitur belajar, sahabat GTK dapat mengakses pelatihan mandiri dan video inspirasi untuk dapat mengembangkan diri dan kompetensi kapanpun dan dimanapun. Kedua fitur ini memberikan kesempatan yang setara dengan akses tidak terbatas untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Fitur video inspirasi menyediakan kumpulan video terkurasi untuk mengembangkan diri, sedangkan pelatihan mandiri menyediakan materi-materi pelatihan yang dapat diakses secara daring dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya. Nah, untuk bukti karya saya, guru-guru dapat membangun portofolio karya untuk dapat saling berbagi praktik baik dan belajar dalam komunitas daring, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, terdapat 3 fitur utama dalam PMM yang terkait dengan capaian pembelajaran. Yang pertama adalah pelatihan mandiri. Sahabat GTK dapat mempelajari lebih lanjut mengenai CP dengan memilih topik kurikulum di dalam pelatihan mandiri, kemudian memilih modul 2, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, serta memilih materi capaian pembelajaran. Fitur yang kedua, sahabat GTK dapat mengakses penerapan kurikulum untuk menemukan informasi capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang, mapel, serta fase masing-masing. Dan terakhir, sahabat GTK dapat mengakses fitur perangkat ajar untuk menemukan referensi materi pengajaran yang telah dilengkapi dengan CP serta alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya. Yang pertama adalah pelatihan mandiri. Lanjut. Ya. Jadi dalam fitur pelatihan mandiri terdapat topik-topik pelatihan yang dapat dipelajari secara mandiri. Kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas tempat maupun waktu. Setiap topik pelatihan mandiri memiliki beberapa modul pelatihan yang dapat dipelajari. Jadi setelah selesai belajar, nanti sahabat GTK perlu menyelesaikan latihan pemahaman, lalu dapat menuliskan cerita reflektif dan membuat aksi nyata untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari. Lanjut. Ada 3 cara untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, sahabat GTK dapat mengakses informasi kurikulum Merdeka pada bagian bawah beranda. Di sana ada informasi mengenai prinsip dasar serta penerapan kurikulum Merdeka. Yang kedua, sahabat GTK dapat menonton video judul kurikulum Merdeka dan video lain sesuai kebutuhan di fitur video inspirasi tanpa login terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sahabat GTK dapat mengakses materi pelatihan mandiri yang mana ada 7 topik terkait kurikulum Merdeka yang bisa dipelajari. Lanjut. Berikut adalah informasi mendetail mengenai topik-topik mengenai kurikulum Merdeka yang tersedia di dalam PMM. Lanjut. Topik-topik tersebut dapat dipelajari sesuai dengan kebutuhan, namun kami menyediakan rekomendasi alur belajar kurikulum Merdeka yaitu sebagai berikut. Dimulai dari Merdeka Belajar, bisa dilanjutkan dengan topik kurikulum, lalu lanjut ke topik perencanaan pembelajaran. Nah, dari topik perencanaan pembelajaran, guru dapat memilih mau melanjutkan ke topik asesmen atau topik penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik murid terlebih dahulu. Hal ini bergantung kepada kebutuhan belajar masing-masing guru. Selanjutnya. Nah, untuk mempelajari capaian pembelajaran secara khusus di fitur pelatihan mandiri, sahabat GTK dapat mengakses langkah-langkah berikut seperti tampak pada dalam tampilan layar. Pertama, masuk ke dalam PMM, dan di beranda pilih fitur pelatihan mandiri. Akan tampak beberapa topik pelatihan, lalu pilih topik kurikulum. Lanjut. Lanjut.
Lanjutkan dengan memilih modul 2, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian pilih materi capaian pembelajaran. Nah, di dalam materi capaian pembelajaran ini, terdapat 3 video yang dapat ditonton, serta 1 dokumen yang dapat dipelajari mengenai capaian pembelajaran. Lanjut. Ya, berikut tampilan 3 video pelatihan mandiri terkait capaian pembelajaran yang dapat dipelajari. Jadi video yang pertama bercerita tentang bagaimana konsep capaian pembelajaran. Kemudian video yang kedua menjelaskan mengenai keterkaitan CP dengan konsep pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awal peserta didik dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga, video akan membahas kaitan antara kompetensi dalam capaian pembelajaran dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ya. Selanjutnya, untuk dapat mengakses informasi detail mengenai capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang, mata pelajaran, dan fase, sahabat GTK dapat mengakses fitur penerapan kurikulum. Lanjut. Jadi dalam versi situs atau browser, sahabat GTK dapat masuk ke guru.kemdikbud.go.id dan akan diarahkan, dan silahkan arahkan ke bawah halaman. Lanjut. Lanjut. Ya, tekan penerapan kurikulum. Di sana dapat ditemukan informasi mengenai profil pelajar Pancasila, CP, contoh ATP, serta pedoman penerapan kurikulum Merdeka. Fitur ini dapat diakses dengan login terlebih dahulu. Lanjut. Nah, dalam versi gawai ponsel pintar, sahabat GTK dapat login ke aplikasi Merdeka Mengajar, lalu pada halaman beranda, geser layar sampai ke bagian bawah, lalu tekan seperti di tanda panah tentang kurikulum Merdeka, dan akan lanjut ke bagian capaian pembelajaran. Lanjut. Nah, tampilan ini akan muncul di layar situs maupun gawai ponsel pintar. Jadi terdapat laman untuk mengakses profil pelajar Pancasila dan CP serta ATP sesuai jenjangnya. Lanjut. Jadi CP yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar telah sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan mendasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi capaian salinan surat keputusan tersebut dapat diunduh pada tautan di layar yang akan mengarahkan ke situs kurikulum.kemdikbud.go.id. Lanjut. Nah, pada platform Merdeka Mengajar, sahabat GTK dapat menemukan capaian pembelajaran per jenjang dan per fase seperti tampak pada layar. Lanjut. Kita dapat memilih mata pelajaran dan fase yang ingin diketahui lebih lanjut. Misalnya sebagai contoh yang tampak pada layar, kita akan melihat capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase B. Lanjut. Setelah diklik, nanti capaian pembelajaran umum dan capaian pembelajaran per elemen dapat dibaca pada halaman ini. Lanjut. Apabila diarahkan ke bagian bawah halaman, kita akan menemukan contoh alur pembelajaran yang bisa kita jadikan referensi untuk menyusun perangkat ajar. Lanjut. Ya, yang terakhir adalah fitur perangkat ajar dari kelompok fitur mengajar. Lanjut. Secara definisi, perangkat ajar adalah berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Jadi perangkat ajar ini dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang disusun sesuai dengan domain dan fase tertentu. Perangkat ajar bisa berupa bahan ajar, modul ajar, maupun modul proyek. Jadi dengan fitur perangkat ajar, sahabat GTK dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan domain dan fasenya. Lanjut. Jadi perangkat ajar yang ada di dalam PMM ini merupakan produk gotong royong yang dikontribusikan oleh guru maupun praktisi pendidikan, yang mana Kemendikbudristek berperan sebagai fasilitator dan kurator untuk perangkat ajar yang tersedia di PMM. Jadi perangkat ajar dilengkapi
dengan komponen-komponen yang dapat disesuaikan oleh guru untuk mengembangkan praktik pengajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan masing-masing. Lanjut. Ada 3 jenis perangkat ajar yang tersedia dan dapat diakses, yaitu modul ajar, modul proyek, serta bahan ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian modul proyek adalah dokumen berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar, yaitu materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak, yaitu artikel, komik, atau infografis, maupun non-cetak seperti audio dan video. Lanjut. Ini adalah perbedaan lebih mendetail mengenai masing-masing jenis perangkat ajar secara definisi, tujuan, acuan, dan pengampunya. Jadi nanti sahabat GTK dapat mempelajarinya dengan detail setelah materi ini dapat dibagikan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa baik modul ajar maupun bahan ajar sama-sama mengacu kepada capaian pembelajaran dalam pengembangan dan penggunaannya dalam proses belajar dan mengajar. Lanjut. Lalu bagaimana sih caranya mengeksplorasi fitur perangkat ajar dalam PMM? Sahabat GTK dapat menggunakan fitur perangkat ajar untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi pencarian ini dapat dilakukan berdasarkan mapel serta fase, kemudian dapat juga difilter atau disaring sesuai topik pembelajaran dan tingkatan kelas. Lanjut. Ini adalah langkah-langkah mengakses fitur perangkat ajar, jadi bisa masuk ke situs atau aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian di halaman beranda silahkan klik perangkat ajar, kemudian lakukan pencarian berdasarkan fase dan materi pelajaran, mata pelajaran, kemudian pilih fase yang sesuai, klik terapkan, lanjut. Kemudian bisa digunakan filter untuk mencari topik dan kelas, jadi bisa setting gitu ya, diatur preferensi filter masing-masing. Lanjut. Jadi bisa dipilih satu atau beberapa topik yang diinginkan, kemudian bisa pilih lebih dari satu kelas juga, kemudian bisa langsung pilih perangkat ajar yang diinginkan untuk diakses. Jadi perangkat ajar yang tersedia dapat langsung diunduh melalui ponsel gitu ya, atau laptop. Bisa juga dibagikan tautannya maupun ditandai untuk disimpan di dalam aplikasi untuk dapat diakses kembali pada kemudian hari. Nah, perangkat ajar ini dapat dijadikan referensi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada masing-masing sekolah. Kembali kepada yang telah disampaikan Ibu Sofi tadi dalam merancang pembelajaran, kita perlu menentukan dan menyesuaikan apa yang perlu dikuasai dan dipahami oleh peserta didik yang mengacu pada capaian pembelajaran tadi. Lanjut. Mohon izin Bu Aneka untuk waktu penyampaiannya masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, jadi demikian saya sampaikan 3 fitur dalam PMM yang semoga dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai capaian pembelajaran dan semoga dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sahabat GTK. Untuk mengakses panduan dan informasi lengkap mengenai PMM dapat menuju ke tautan yang tertera pada layar. Di sana ada video Merdeka Belajar episode ke-15 dan paparan Mas Menteri, buku saku dan video tutorial PMM, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Lanjut. Ya, akhir kata saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Aneka untuk paparannya yang sangat informatif. Silakan sahabat GTK untuk mempelajari fitur-fitur dalam platform Merdeka Mengajar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Izin kepada Ibu Aneka untuk tetap bersama kami hingga akhir acara. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan diskusi dengan narasumber ketiga yaitu Ibu Mira Wijayanti mengenai pengalaman beliau dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran. Halo, apa kabar Ibu Mira? Baik, selamat siang Bu Dwi.
Selamat siang Bu Mira. Bu Mira, dapatkah Ibu menceritakan secara ringkas pengalaman dan tantangan Ibu dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran serta bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bu Mira untuk memberikan sharing pengalamannya, berbagi cerita kepada sahabat GTK. Baik, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya saya berada di tengah-tengah para Bapak Ibu, sahabat GTK yang ada di seluruh Nusantara untuk berbagi pengalaman saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolah kami terkait dengan bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Next. Jadi di awal tahun ajaran, sebelum memasuki tahun ajaran, kami melakukan rapat koordinasi bersama kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah untuk menentukan kurikulum apa yang harus kami laksanakan di tahun ajaran ini. Dan kami sepakat untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini di sekolah kami. Nah, dengan mengambil keputusan seperti itu, otomatis konsekuensinya di sini kami harus belajar membuka dokumen-dokumen yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi di sini kami belajar cepat bersama teman-teman yang ada di sekolah. Jadi di awal itu kami membagi kelompok. Next, gambar selanjutnya. Nah, jadi ini kelompok guru-guru yang berkumpul bersama guru yang berkumpul di setiap fase untuk menentukan materi esensial sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di awal mengenal yang namanya capaian pembelajaran, jujur saya merasa bingung. Karena redaksi capaian pembelajaran itu sangat jauh berbeda dengan kompetensi dasar atau KIKD yang ada di kurikulum sebelumnya. Nah, dalam kebingungan tersebut, kami bersama dengan tim teaching dan juga teman-teman di sekolah berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana sih cara menurunkan capaian pembelajaran ini ke dalam tujuan pembelajaran, sehingga kami bisa menyajikan kegiatan pembelajaran yang bisa menyenangkan siswa, yang bisa berpihak kepada siswa. Kemudian selanjutnya, adapun tantangan yang saya hadapi ketika menurunkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran, itu yang pertama adalah karena masih kurangnya contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Sofi, pemerintah hanya menyediakan capaian pembelajaran yang dimana nanti guru dibebaskan untuk menentukan tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin disajikan oleh guru yang sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarnya. Kemudian setelah kami selain kami belajar, berkumpul dan kolaborasi dan komunikasi bersama tim teaching itu sangat-sangat kami kami budayakan di sekolah kami untuk mendapatkan solusi ketika kami mendapatkan masalah di dalam menjalankan kurikulum ini. Kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini kami manfaatkan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, dengan sering mengupdate dan membuka platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh pemerintah, kami alhamdulillah sangat terbantu. Akhirnya kami mampu untuk menentukan bagaimana sih cara menyusun alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Next. Oke, ini kegiatan bersama siswa. Jadi di awal tahun ajaran, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa
di awal tahun ajaran kami melakukan asesmen diagnostik kepada seluruh siswa kami. Kami melakukan asesmen tersebut untuk mengetahui gaya belajar apa sih yang dimiliki oleh siswa supaya kami tahu bagaimana cara kami menyajikan kegiatan pembelajaran yang bisa bermakna, yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian kebutuhan belajar siswa ini juga informasi tentang kebutuhan belajar siswa ini juga kami dapatkan dari guru yang mengajar di tahun sebelumnya yang memegang siswa yang akan kita pegang di tahun ini. Dengan intens melakukan diskusi bersama guru-guru yang mengajar di tahun sebelumnya, kita mengetahui bagaimana sih profil siswa kita sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita menangani siswa tersebut. Selain itu, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa di akhir kegiatan pembelajaran, kami rutin untuk melaksanakan refleksi. Jadi dalam kegiatan refleksi tersebut, kami menanyakan, kira-kira kegiatan pembelajaran tadi menyenangkan tidak? Apakah anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran tadi, kemudian kegiatan pembelajaran yang bagaimana yang anak-anak kita inginkan untuk pertemuan selanjutnya itu selalu kami refleksikan di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, dengan demikian kita paham betul apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa. Nah, di gambar ini saya sedang ngobrol dengan siswa-siswa saya untuk menanyakan kebutuhan belajar apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. Next. Oke, ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ini adalah percobaan sederhana. Jadi capaian pembelajaran pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk energi. Nah, setelah siswa memahami apa sih energi itu, kemudian bentuk-bentuk energi seperti apa, kemudian bagaimana, apakah energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kami membuktikannya dengan percobaan-percobaan sederhana. Jadi, dalam melakukan percobaan sederhana, kami memberikan berbagai macam opsi, berbagai macam jenis percobaan sederhana. Yang pertama, ini adalah spiral yang bergerak, kemudian ada kotak bersuara, kemudian lari estafet untuk membuktikan bahwa energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, dengan adanya berbagai macam variasi kegiatan, jadi di sini siswa dibebaskan untuk memilih kegiatan percobaan yang mana yang mereka ingin lakukan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa. Next. Nah, setelah mengetahui kebutuhan belajar siswa, ternyata siswa-siswa di sekolah saya itu senang belajar di luar kelas. Nah, ini kami laksanakan belajar di luar kelas, masih capaian pembelajaran tentang mengidentifikasi bentuk energi, tapi untuk materi yang ini adalah mereka sedang mencoba telepon-teleponan yang mereka buat dari gelas aqua, kemudian disambung menggunakan benang, kemudian mereka nanti berbicara. Nah, suara dari seberang itu bisa terdengar oleh teman yang lain. Nah, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti ini sangat-sangat disenangi oleh siswa-siswa di sekolah kami. Sehingga kami menyajikan kegiatan pembelajaran yang ketika kami bisa menyajikan kegiatan pembelajaran seperti yang mereka inginkan, maka kami merasa disitulah esensi kemerdekaan siswa itu. Next. Nah, ini untuk materi IPS. Jadi, untuk kurikulum Merdeka ini di SD, jadi mata pelajaran IPA, IPS itu digabung menjadi satu, menjadi mata pelajaran IPAS. Nah, tadi materi IPA-nya, sekarang ini materi IPS-nya. Jadi dalam kegiatan ini, capaian pembelajarannya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Jadi setelah siswa-siswa saya mengetahui apa saja kebutuhan manusia, kemudian mana kebutuhan yang prioritas, kemudian bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhannya, mereka lakukan dengan kegiatan praktek seperti ini. Ini adalah kegiatan praktek memasak, jadi setiap kelompok itu memasak
masakan atau membuat makanan sesuai dengan makanan yang mereka sukai atau mereka inginkan. Jadi tiap kelompok itu masakannya itu berbeda-beda. Nanti setelah masakannya jadi, mereka bisa bertukar dengan kelompok yang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi makanan yang ada di kelompok satu bisa jadi dibutuhkan oleh kelompok yang lain, dan makanan yang tidak ada di kelompok mereka bisa jadi mereka butuhkan dari kelompok yang lain. Jadi itu mengajarkan mereka untuk bagaimana cara manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian di akhir materi pelajaran ini saya berencana untuk menggelar market day bersama siswa saya setelah mereka mengetahui materi pelajaran tentang kebutuhan manusia, bagaimana tentang kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Setelah mereka mengetahui, setelah kami melakukan setelah siswa memahami materi tentang kegiatan ekonomi, di akhir kegiatan nanti saya rencananya ingin menggelar market day agar mereka bisa langsung mempraktekkan bagaimana sih cara manusia itu melakukan produksi. Nanti mereka akan memproduksi barang yang akan mereka jual. Kemudian selain memproduksi, ketika mereka tidak memiliki waktu untuk memproduksi barang yang akan mereka jual, mereka bisa mengambil dari orang lain barang yang ingin mereka jual, sehingga mereka di situ mampu memahami tentang kegiatan distribusi. Kemudian nanti ada beberapa anak juga, anak-anak dari kelas lain yang akan menjadi konsumennya, yang akan membeli makanan mereka. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti itu sangat disenangi oleh siswa kami, dan kami di sini sangat tertantang, di kurikulum ini sangat tertantang untuk menyajikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa menginspirasi sahabat GTK yang ada di Nusantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mira atas sharing pengalamannya dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar kepada kami dan sahabat GTK semua. Izin kepada Bu Mira untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara. Baik. Sahabat GTK yang kami banggakan, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A. Kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaannya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Sofi dan Ibu Anneke. Mohon dapat menjawab pertanyaan secara ringkas dan to the point. Pertanyaan pertama dari Santi Vera Mulyani dari SMA Negeri 1 Muara Sugihan. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran? Bagaimana cara merancang pembelajarannya? Silakan kepada Bu Sofi untuk bisa membantu menjawab. Baik, mungkin Bu Sofi sedang mengalami kendala teknis ya Bapak Ibu. Baik, Bu Dwi, terima kasih Bu Oh. Santi Ferani. Oh ya. Selanjutnya, pesan para kompeten dengan capaian. Baik, silahkan Ibu Sofi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bu Sofi sedang mengalami kendala teknis. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bayu Handayani. Pertanyaannya adalah,
pada platform Merdeka Mengajar, apakah kita bisa mempelajari atau membuka setiap materi sesuai kebutuhan atau harus berurutan? Ini terkait platform Merdeka Mengajar, mohon bantuannya Bu Anneke untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali dan memang ini sering sekali ya ditanyakan. Jadi memang keunggulan dari PMM atau platform Merdeka Mengajar adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk fitur pelatihan mandirinya. Seperti yang tadi disampaikan, kami memang menyediakan rekomendasi alur pembelajaran, namun topik-topik pelatihan mandiri dapat diakses dan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Jadi, Bapak Ibu sahabat GTK memiliki kemerdekaan untuk mengatur topik, waktu, dan durasi pelatihan secara mandiri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Anneke. Baik, Bu Sofi sudah bergabung kembali dengan kami. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Izin menyampaikan pertanyaan dari Santi Vera Mulyani dari SMA Negeri 1 Muara Sugihan. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran? Kemudian bagaimana merancang pembelajarannya? Silakan Bu Sofi untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Santi. Mudah-mudahan kali ini suara saya jelas ya. Jadi persamaan antara KD dan capaian pembelajaran ini sering sekali ditanyakan oleh guru. Keduanya adalah hasil akhir yang ingin dicapai ya. Itu adalah persamaan rujukan bagi guru untuk menyusun tujuan pembelajaran yang operasional dan terukur. Hanya di kompetensi dasar, mungkin Bapak Ibu guru selama ini sudah disediakan siswa yang ingin diukur secara spesifik. Sehingga mungkin Bapak Ibu merasa lebih mudah begitu ya membuat tujuan pembelajarannya, sehingga pembelajaran seringkali hanya dimodifikasi sedikit dari KD. Dan capaian pembelajaran hanya memuat kumpulan, bukan hanya ya, capaian pembelajaran itu memuat kumpulan kompetensi, dan di sebagian mapel juga mencantumkan lingkup materi, tetapi tidak di semua mapel. Sehingga Bapak Ibu guru memiliki keleluasaan untuk menentukan tema dan lingkup materi yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi siswa pada akhir fase tersebut. Untuk itu tentunya Bapak Ibu guru perlu merumuskan kompetensi secara spesifik ya, yang lebih operasional dan bisa diukur, dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Kalau proses untuk merancang pembelajarannya tentunya hampir mirip ya, AD dengan CP. Dari dulu juga Bapak Ibu guru, siswa, karakteristik mereka, untuk merumuskan kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual, itu sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu guru dari dulu. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini lebih kuat dorongannya, motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan asesmen terlebih dahulu kepada siswa-siswi di awal masa pembelajaran, atau yang saat ini disebut dengan asesmen diagnostik ya. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika mempelajari materi-materi dalam PMM, di sana disebutkan ide, konsep, langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini hal yang lebih didorong ya pada kurikulum Merdeka ini, dan memang sulit ya untuk mengelola kelas. Seringkali pertanyaan dari Bapak Ibu guru, bagaimana nanti saya harus membantu siswa-siswi saya apabila mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan seperti itu memang kendala. Tapi banyak juga materi-materi praktik baik yang sudah dilakukan guru-guru yang dapat Bapak Ibu pelajari dalam PMM yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan bagaimana menurunkan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Demikian Bu Dwi jawaban saya. Terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Santi. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Sofi dan Bu Anneke. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari para narasumber kita.
Baik, sahabat GTK, untuk sesi tanya jawab telah berakhir. Selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis oleh panelis di kolom Q&A. Selain itu, sahabat GTK juga dapat membaca buku saku FAQ Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Sahabat GTK juga dapat mulai mengakses platform Merdeka Mengajar. Untuk dokumen struktur kurikulum merdeka di regulasi, Bapak Ibu dapat juga mengakses pada laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan dengan judul Kepmen Pemulihan Pembelajaran. Di laman tersebut, Bapak Ibu juga dapat temukan dokumen capaian pembelajaran untuk semua jenjang, panduan pembelajaran dan asesmen, serta panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai informasi tambahan, untuk sahabat GTK, di bulan Mei ini akan ada updating dokumen dari panduan-panduan tersebut. Kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami semua terkait kurikulum merdeka. Sebagai penguat, saya akan menanyakan ke masing-masing narasumber apa pesan singkat atau semangat yang ingin disampaikan untuk peserta webinar kita, terutama kepada kepala sekolah dan guru-guru yang ingin menggunakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Silakan dari Ibu Sofi untuk menyampaikan pesan dan semangatnya. Ya, mohon maaf saya harus mematikan kamera lagi. Tentunya sebagai pendidik kita semua adalah agen perubahan ya Bapak Ibu ya. Sebagai agen perubahan untuk menciptakan dampak kepada siswa-siswi kita, tentunya kita harus terus belajar dan harus siap mengantisipasi perubahan. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini, Bapak Ibu Guru juga terus semangat untuk belajar, karena itu adalah esensi dari seorang pendidik. Kita terus bertransformasi menjadi pendidik yang lebih baik dan lebih baik lagi agar menghasilkan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Demikian Mbak Dwi, mudah-mudahan terus semangat semuanya. Baik, semangat untuk kita semua. Terima kasih Bu Sofi. Selanjutnya silakan Ibu Anneke. Ya, terima kasih Bu Dwi. Untuk Bapak Ibu sahabat GTK sekalian, jangan ragu-ragu untuk segera mengunduh platform Merdeka Mengajar atau mengaksesnya melalui browser di guru.kemdikbud.go.id, karena di sana memang sangat membantu untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk mempelajari konsep-konsep yang ada maupun untuk menerapkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi silahkan langsung setelah sesi ini langsung dicoba untuk diunduh dan dipelajari panduan-panduan yang sudah disediakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Anneke. Selanjutnya silahkan Ibu Mira. Baik, terima kasih. Pesan saya untuk Bapak Ibu dan sahabat GTK yang ada di manapun, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Belajarlah sebelum mengajar. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber atas pesan dan semangat serta berbagi praktik baik yang telah disampaikan dalam seri webinar ini. Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada Ibu Sofi, Ibu Anneke, dan Ibu Mira. Semoga para narasumber sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sahabat GTK, saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar kita kali ini merupakan seri keempat dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Besar harapan kami agar Bapak Ibu sahabat GTK terus mengikuti seri-seri berikutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kurikulum merdeka. Bapak Ibu sahabat GTK, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar seri 4 Capaian Pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dwi Setiawati,
pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.